sore semua, kembali lagi dengan Joyce Jocan Channel. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pontianak, yaitu Nathan. Oke, kita mau Q&A bersama dengan Nathan tentang saham, karena dia adalah seorang ahli di bidang saham. Nathan ini merupakan, nanti kita cerita ya. Kita akan dengar cerita dari Nathan tentang backgroundnya dan pengalamannya. Oke, mari kita dengarkan. Halo teman-teman semuanya, selamat sore, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Keuangannya dan badannya, saudara. Jadi sore ini mungkin saya perkenalan diri. Saya ini adalah seorang mantan karyawan BUMN perkebunan di Kalimantan yang sekarang terjun di bidang trading saham. Bukan trading yang lain, tapi trading saham. Kenapa trading saham jadi paling menarik untuk digeluti, ditekuni? Karena trading saham ini adalah tempat yang paling pasti. Dia udah ada dari zaman tahun kemerdekaan di negara-negara lain gitu. Sudah ada, Indonesia juga mengadopsinya, dan ternyata sampai sekarang masih ada. Dan banyak orang-orang yang kita kenal seperti Bapak Haritanu Sudibyo, Bapak Peter Sondak, semua di bidang saham, dan mereka adalah orang-orang sukses di negara ini. Mereka terbukti, berarti saham itu memang sangat menjanjikan. Maka saya akhirnya memilih hanya trading saham yang saya geluti. Demikian kira-kira. Kita mau tahu sudah berapa tahun sih Nathan menggeluti bidang saham ini ya? Kita akan dengarkan dari Nathan. Sudah sejak tahun 2013. Namun pertama kali masuk bukan langsung bisa. Biasa orang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Saya juga belajar saham jatuh-jatuh juga. Artinya ketika pertama masuk kan ilmunya nggak ada, tapi sudah masukkan modal. Silakan. Sudah masukkan modal sekian minimal dari sekuritas itu, dikerjakan semuanya, masuk di satu saham tertentu. Ternyata ketika kali pertama itu untung, masuk di kali yang kedua rugi. Ternyata saham itu butuh ilmu, gitu kira-kira. Nah, ilmunya itu apa, Nathan? Oke, kalau mau bicara soal analisis saham, itu ada dua analisis besar yang harus dikuasai, yaitu analisis fundamental yang pertama, dan yang kedua adalah analisis teknikal. Kalau secara garis besarnya, analisis fundamental itu terkait dengan kondisi perusahaan, isu-isu di dalamnya. Kita harus updating informasi dengan baik. Kita bahkan kalau punya informasi orang dalam itu jauh lebih baik lagi untuk masalah urusan fundamental. Kemudian teknikal, kita mempelajari tentang grafik-grafik harga yang sudah terbentuk secara periodik, lalu kemudian kita analisis dengan alat-alat analisis yang ada, sehingga kita bisa menentukan kapan posisi di mana kita membeli dan kapan posisi di mana kita harus menjual saham yang kita pegang. Sekarang kita ingin tahu tips milih saham dari Nathan. Mari kita dengarkan. Oke teman-teman, pilih memilih saham nggak boleh salah-salah. Ada 600 lebih saham yang beredar di bursa efek saat ini, dan kita harus menyaring dari 600 ini mana yang baik untuk dibeli. Bahkan ketika kita punya uang 5 juta, 10 juta, 100 juta, pembelian saham, pemilihan saham itu akan sangat berbeda. Teman-teman harus tahu berapa kapitalisasi pasar saham tersebut, berapa jumlah transaksi harian saham tersebut, dan juga teman-teman harus menganalisis secara fundamental layak atau tidaknya sebuah saham tersebut dibeli, sehingga teman-teman nggak akan tersesat membeli saham yang tidak punya transaksi harian besar, tapi masuk dana teman-teman malah besar. Maka dana teman-teman akan nyangkut. Ini yang kita hindari supaya teman-teman dananya nggak nyangkut, dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Ketika teman-teman misalnya masuk 100 juta di tempat saham yang
hanya transaksi hariannya 10 juta rupiah. Dana teman-teman tidak akan pernah bisa keluar. Kecuali perusahaan tersebut misalnya dibeli oleh investor besar, Sinarmas dan sebagainya. Ada kemungkinan transaksinya meningkat. Tapi teman-teman harus menunggu sesuatu yang tidak pasti ini menjadi kenyataan. Nah, jadi supaya jangan salah, teman-teman harus paham membedakan mana saham yang harus dibeli dengan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Dan juga teman-teman, dari 600 saham tersebut teman-teman harus dalam di analisis fundamental. Karena kalau teman-teman mau bilang saham bagus atau tidak, itu semua berlandaskan pada fundamentalnya. Mulai dari labanya, mulai dari utangnya, teman-teman harus tahu. Bahkan isu-isu yang menyertai perusahaan tersebut. Nah, kita sudah tertarik untuk sudah menilai ya saham mana yang bagus. Sekarang kita akan belajar, kita akan tahu tips bagaimana memilih sekuritas. Oke, sekuritas di Indonesia pasti teman-teman udah tahu cukup banyak ya. Apakah teman-teman bingung milih sekuritas dengan biaya murah atau sekuritas dengan biaya tinggi? Pertimbangannya apakah hanya biaya? Tentu saja tidak. Dalam persaingan dunia persahaman, tentunya sekuritas ini adalah dalam bagian daripada persaingan-persaingan tersebut. Dan sekuritas yang berbiaya tinggi belum tentu lebih baik daripada sekuritas yang berbiaya rendah. Demikian pula sebaliknya, belum tentu yang biaya rendah lebih buruk daripada yang berbiaya tinggi. Cara membedainnya gimana? Sebenarnya gini simpel teman-teman. Teman-teman tinggal lihat aja sekuritas ini sudah memiliki berapa orang nasabah. Itu bisa dilihat datanya. Semakin besar nasabah yang ada, jaminan akan tentunya semakin tinggi. Karena berarti dia dipercaya oleh semakin banyak orang. Seperti misalnya yang sudah besar di Indonesia, yang paling besar dengan nasabah-nasabah di Indonesia adalah Mandiri Sekuritas. Bukan berarti saya endorse Mandiri Sekuritas, tidak. Tapi secara fakta, memang jumlah nasabah di Indonesia yang terbesar adalah Mandiri Sekuritas. Kalau teman-teman mau pilih sekuritas lain boleh. Asal teman-teman lihat di track record-nya. Teman-teman bisa lihat dari beberapa forum-forum saham tentang sekuritas tersebut bagaimana dibicarakan oleh para pelaku-pelaku saham. Misalnya sekuritas ini aplikasinya sering macet, teman-teman bisa lihat di forum-forum saham. Ya, teman-teman akan dapat pertimbangan yang lebih baik ketika teman-teman sudah melakukan analisis sebelum teman-teman menanam uang teman-teman di sekuritas yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita mau tahu nih Nathan tentang bandar. Nah ini pasti teman-teman, wah bandar, siapa sih bandar itu? Lalu bandar ini sebenarnya kelihatan atau tidak? Teman-teman kalau punya pertanyaan tentang bandar itu bagus teman-teman. Tetapi sebenarnya teman-teman, analis seperti saya sekalipun, saya sebenarnya tidak bisa menentukan dengan akurat di manakah bandar itu berada. Hanya pergerakan bandar dapat memang dilakukan melihat gerakan-gerakan tertentu dari saham, pola-pola tertentu dari pergerakan transaksi saham seharian. Itu akan kita kumpulkan datanya hari lepas hari. Kita akan melihat pergerakan dari sekuritas tertentu dan kemudian kita tidak akan pernah tahu siapakah yang ada di balik bandar ini sebenarnya. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang punya duit 100 miliar di dalamnya. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang punya duit 1 triliun dan menggerakkan pasar itu lebih besar lagi. Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi kita hanya bisa melihat daripada pergerakan transaksi harian, sekuritas mana yang sering misalnya bersama-sama membangkitkan harga saham tertentu, itu akan bisa kita melihat pergerakan bandar secara tidak 100% akurat sebenarnya. Kalau mau 100% akurat, kita harus ada di dalam tim bandar tersebut. Kalau tidak, kita hanya bisa menganalisis dari luar dan itu tidak akan pernah akurat 100%. Namun, analisis tentang perbandaran ini akan sangat memudahkan langkah teman-teman. Seperti teman-teman kalau naik kereta api, tentunya teman-teman akan suka masuk kereta api yang sudah mau berangkat, bukan nunggu lama-lama di dalam kereta api. Sama juga dengan perbandaran ini. Kalau teman-teman bisa menganalisis bandar ini mau bergerak dan teman-teman masuk, itu akan luar biasa teman-teman. Pasti hasilnya lebih mantap.
Kita ingin tahu berapa lama Nathan belajar saham ini. Oke, belajar saham ini nggak akan pernah habis ya teman-teman. Dari saya pertama kali memasuki dunia persahaman tahun 2013 sampai saat ini pun masih saya pelajari, terus saya pelajari, dan teman-teman jangan berpikir kalau teman-teman sudah menguasai satu buku tertentu bahwa itu sudah selesai pemahaman tentang sahamnya, karena setiap hari akan ada saja kondisi-kondisi yang berubah dan teman-teman harus menyesuaikan dengan itu. Tidak akan pernah berakhir belajar tentang saham ini. Wow. Keren ya, berarti belajar saham tidak pernah berakhir ya. Jadi semangat semua para pemula dalam saham ini. Satu pertanyaan lagi Nathan, bagaimanakah kita membedakan investasi saham dengan yang bukan saham? Oke teman-teman, ini kalau teman-teman mungkin sering ditawar-tawarkan sesuatu oleh para penjajah investasi di luaran, teman-teman pasti sering sekali mendapati telepon ataupun mendatangi teman-teman di tempat kerja, sering menjual tentang investasi. Tapi teman-teman harus tahu apakah yang dijualnya apa. Kalau teman-teman nggak tahu dan teman-teman tergiur dengan keuntungan yang misalnya 30% sebulan atau apapun yang sangat menggiurkan, tapi teman-teman nggak tahu apa ini, teman-teman harus benar-benar kalau mau tahu tentang saham itu harus saham yang beneran, karena banyak sekali yang mengatasnamakan saham ternyata bukan saham. Ya, saya nggak mau bilang produk apa yang bukan saham tersebut, itu akan ada banyak sekali di pasaran, tapi memang mereka supaya gampangnya mengatakan itu saham yang mereka jual, ternyata bukan. Saham itu sebenarnya tidak dijual-jual secara murahan seperti itu, terus terang saja teman-teman ya. Ini saya ngomong memang agak vulgar, saham tidak dijual-jual secara murahan seperti itu. Tetapi saham itu lebih daripada mulut ke mulut, orang ke orang yang lebih percaya akan sekuritasnya, dia analisis terlebih dahulu. Saham itu mainnya lebih elegan teman-teman. Bukan tentang menjelekkan, tapi memang saham dalam kesehariannya tidak dijual-jual seperti itu. Tidak ada orang jual saham yang asli itu seperti itu. Saham itu apa sih teman-teman? Saham itu kepemilikan teman-teman atas perusahaan tertentu. Misalnya teman-teman beli saham Alfamart, teman-teman adalah pemilik saham Alfamart, pemilik perusahaan Alfamart. Tidak mungkin dijual, dijajakan secara murahan, nyari orang, itu tidak mungkin teman-teman. Jadi teman-teman tahu saham beneran dan saham-sahaman. Oke, thank you Nathan untuk sharingnya. Kita ketemu udah lama, sekian tahun kita bertemu ya. Udah lama banget. Kita bertemu di kota Sibolga, Sumatera Utara. Thank you banget Nathan. Oke, jadi kata-kata penguatnya untuk yang baru main saham apa? Oke, teman-teman jangan pernah takut investasi di saham kalau teman-teman tahu itu saham yang sebenarnya. Oke. Bye-bye semua teman-teman. See you again.